Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat jiwa. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Bagaimana kawan-kawan hari ini kabarnya? Semoga masih tetap sehat dan teman-teman yang sampai dengan hari ini masih berjuang dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis, saya doakan supaya teman-teman bisa cepat membaik dan bisa beraktivitas kembali. Uh, Pada kesempatan ini, saya mencoba untuk memberikan share pengalaman terkait dengan anxiety dan GERD serta psikosomatis yang sering menimpa bagi para teman-teman penderita anxiety, GERD, dan psikosomatis. Nah, yang saya mau sharingkan di sini adalah uh, bagaimana kemudian para penderita anxiety itu cepat sekali merasa ngos-ngosan, cepat lelah, dan cepat capek seperti itu. Padahal sebenarnya ketika diperiksa itu semua keadaannya sehat walafiat dan normal, tes kesehatannya seperti itu. Nah, dulu saya waktu terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis selama kurang lebih 8 tahun, perasaan cepat capek, ngos-ngosan, dan selalu lelah setiap hari, itu karena diakibatkan oleh pikiran saya seperti itu. Kenapa saya katakan pikiran saya? Karena saya terlalu pemikir orangnya. Jadi saya cepat sekali merasa capek gitu. Misalnya ketika saya ingin ke suatu tempat, misalnya pengen berolahraga, itu sebelum saya ke tempat olahraga itu saya berpikir jauh sekali, keliling-keliling dulu, berputar-putar dulu, baru saya bisa memaksakan ke tempat olahraga seperti itu. Nah, barulah sampai di tempat olahraga itu, saya sudah merasa lelah duluan seperti itu. Saya sudah capek duluan karena sebelum saya berangkat ke tempat olahraga itu, saya sudah memikirkan itu. Makanya energi saya habis terkuras karena pikiran saya itu sendiri seperti itu. Nah, yang saya mau sharingkan kepada teman-teman, apabila teman-teman sampai dengan hari ini masih merasakan ngos-ngosan, masih merasakan cepat capek, cepat lelah, tenang saja, itu hanyalah sensasi dari anxiety, GERD, dan psikosomatis seperti itu. Kalau teman-teman membiasakan, teman-teman melakukan terapi, eh, eh, mendatangi tempat-tempat yang teman-teman takuti itu, maka teman-teman akan terbiasa seperti itu. Kenapa saya katakan? Karena saya sendiri yang merasakannya seperti itu. Saya itu cepat sekali capek, cepat sekali ngos-ngosan. Misal ya, contoh lagi. Misal saya disuruh ngangkat galon seperti itu. Nah, kalau orang normal ngangkat galon itu biasa, dia langsung ngangkat kemudian taruh. Tapi kita, para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis itu beda. Baru disuruh, kita sudah memikirkan duluan bahwa bagaimana nanti kalau saya ngos-ngosan, bagaimana nanti kalau saya pingsan, ngangkat galon seberat itu. Padahal tenaga kita itu jauh lebih kuat daripada pikiran kita itu sendiri. Nah, pikiran kita itu yang membuat, yang mengarahkan kita menjadi cepat capek gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika teman-teman itu merasakan sensasi ngos-ngosan, sensasi mudah lelah, itu karena pikiran teman-teman sendiri. Teman-teman sendiri yang membuat skenario tidak bagus itu di kepala teman-teman, sehingga membuat teman-teman kehabisan energi seperti itu. Membuat teman-teman kehabisan tenaga untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang padahal itu sangat ringan sebenarnya. Itu sangat sangat biasa orang lakukan. Bayangkan saya ya, bayangkan saja ya, ketika teman-teman pergi ke suatu tempat, misalnya ke tempat public space seperti ini, tempat jogging track, teman-teman bisa melihat masih banyak orang-orang tua yang sudah berumur, tetapi dia bisa melakukan ataupun dia bisa melakukan aktivitas berat misalnya. Mereka masih bisa berlari, mereka masih bisa mengangkat sesuatu yang berat-berat, mereka masih bisa melakukan apa ya, aktivitas yang teman-teman pikir bahwa teman-teman itu tidak bisa seperti itu. Jadi usahakan teman-teman ketika teman-teman itu merasa ngos-ngosan, merasa cepat capek, itu teman-teman melihat ke bawah.
bahwasanya masih banyak orang yang umurnya jauh lebih tua, jauh lebih tua daripada teman-teman, tetapi dia sangat energik begitu ya. Karena dia tidak memikirkan sebelum melakukan seperti itu. Kalau teman-teman anxiety, GERD, dan psikosomatis itu beda. Dia memikirkan sesuatu yang belum ia lakukan, sehingga tenaganya habis terkuras. Makanya dia mengatakan bahwa dirinya itu ngos-ngosan. Dia mengatakan bahwa dirinya itu mudah lelah dan cepat capek. Padahal itu bukan, itu yang teman-teman buat sendiri skenario itu. Sehingga apa yang teman-teman pikirkan tentang anxiety, GERD, dan psikosomatis itu adalah sesuatu yang sangat tidak bagus untuk aktivitas kita sehari-hari seperti itu. Makanya melalui video ini yang saya buat, pengalaman teman-teman terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis itu, bahwa banyak teman-teman yang sudah sembuh dan mereka bisa melewatinya seperti itu dengan tidak membuang energi, dengan tidak membuang waktu, sehingga dia bisa melakukan aktivitas produktif lainnya dan menjadi bermanfaat seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang sampai dengan hari ini masih sering merasakan sensasi ngos-ngosan itu, bahwa teman-teman harus melihat ke belakang, teman-teman harus melihat ke bawah, bahwa apa yang teman-teman pikirkan itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang membuat teman-teman terkungkung dalam lingkaran GERD, anxiety, dan psikosomatis. Untuk itu teman-teman, ayo teman-teman ubah cara pandang, ubah cara berpikir teman-teman terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis yang teman-teman punya. Saya juga dulu seperti itu. Saya jangankan ngomong seperti sekarang itu, ngomong berapa kalimat saja saya sudah ngos-ngosan seperti itu. Padahal itu hanya pikiran saya. Ternyata sampai dengan hari ini saya bisa bercerita, saya bisa cerewet, saya bisa melakukan pembicaraan dengan orang-orang lain dengan tempo yang cukup lama. Itu ternyata baik-baik saja seperti itu. Tapi kayak kemarin itu memang waktu terkena anxiety, GERD, dan psikosomatis itu memang semuanya serba terkungkung. Makanya melalui video ini saya sarankan kepada teman-teman untuk bisa keluar dari lingkaran ini dengan caranya berdamai gitu, melawan, maksud saya melawan rasa malas, melawan rasa cemas itu, sehingga teman-teman itu bisa ada perbaikan kesehatan setiap harinya seperti itu. Saya juga dulunya itu paling malas untuk melakukan aktivitas olahraga seperti ini. Jangankan berjalan, bermain bulu tangkis, tenis, itu saya sangat malas sekali untuk melakukan itu. Tetapi saya mencoba untuk men-sharing kepada teman-teman bahwa apa yang saya kerjakan, apa yang saya pikirkan itu adalah sesuatu yang sangat merugikan, sesuatu yang sangat membuang-buang waktu saya. Sehingga alhamdulillah saya bisa jauh lebih produktif hari ini, saya jauh lebih sehat, saya jauh lebih bermanfaat seperti itu. Untuk itu, kepada teman-teman yang sampai dengan hari ini masih sering merasa ngos-ngosan, masih sering merasa keliengan, merasa mudah lelah, capek, itu adalah sensasi. Itu hanyalah sebuah permainan pikiran yang teman-teman rasakan. Saya yakin dan percaya teman-teman bisa sembuh seperti itu. Nah, barangkali itu yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore ini, supaya teman-teman bisa lebih termotivasi, teman-teman bisa lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan, bahwa teman-teman itu sangat berharga, teman-teman itu sangat dibutuhkan di keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat.